maju. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Hati-hati gue gak pernah basa-basi. Sebentar lagi posisi kita balik. Nah, gimana Mbak Gengs menurut kalian setelah dengerin lagu yang tadi barusan diputar itu? Menurut kalian benar gak sih kalau misalnya pertelevisian di Indonesia ini sudah mulai menurun akibat YouTube? Kalau menurut lagu yang tadi sih, kata yang Lex DKK itu, katanya lagu ini tuh relate banget sama keadaan saat ini. Kenapa? Karena teknologi kan udah cukup canggih juga gitu kan guys. Nah sekarang tuh yang kita perlu tinjau itu adalah siapa sih penontonnya? Kenapa bisa dikatakan pertelevisian di Indonesia itu sudah mulai menurun akibat adanya YouTube? Jadi gini guys, antara YouTube dan juga televisi itu memiliki penggemarnya masing-masing tentunya. Nah, di antara remaja misalkan, di antara remaja gitu, sebagian besar pasti akan memilih YouTube. Hal tersebut disetujui oleh penelitian kualitatif yang diadakan oleh perusahaan media digital Devi pada tahun 2014 yang hasilnya menyatakan bahwa konsumen yang berusia sekitar 13 hingga 24 tahun menghabiskan 11,3 jam untuk menonton video online gratis, dibandingkan dengan 8,3 jam untuk menonton jadwal rutin televisi. Sedangkan televisi banyak diminati oleh orang dewasa yang belum sepenuhnya mengerti tentang YouTube maupun situs serupa. Anak muda cenderung lebih menyukai hal-hal baru, terutama dalam teknologi terkini. Nah, sekarang kita coba melihat dari kacamata media komunikasinya. YouTube dan televisi keduanya sama-sama merupakan media untuk menyampaikan informasi. Namun, televisi merupakan media komunikasi satu arah, di mana penerima dan pengirimnya tidak dapat berkomunikasi secara berkesinambungan dalam media yang sama. Sedangkan untuk YouTube, pengguna dapat bertukar informasi dengan media yang sama secara bergantian. Bahkan dapat pula membentuk suatu forum, seperti adanya fitur komentar yang bisa langsung dikirim saat pemutaran video di YouTube. Nah, selain itu, YouTube memberikan kesempatan pengguna tak hanya melihat video orang lain, namun juga mengunggah video diri kita sendiri, hanya bermodalkan alamat email dan membuat akun YouTube, dapat mengunggah konten-konten kreatif yang kita inginkan. Berbeda dengan YouTube, televisi menyiarkan tayangan-tayangan melalui stasiun televisi tertentu, sehingga sebagai penikmat televisi, kita tak bisa dengan mudahnya menyiarkan video yang kita inginkan di televisi. Lalu dari kacamata iklan antara YouTube dan televisi, iklan di YouTube dan televisi tentunya berbeda. Seperti yang kita ketahui, iklan di televisi begitu panjang dan tidak bisa di-skip, sehingga pemirsa harus dibuat lama menunggu iklan berakhir untuk menyaksikan kelanjutan acara televisi. Namun, iklan televisi tidak semuanya memiliki durasi yang panjang ya guys. Nah, sedangkan iklan di YouTube terdiri dari 4 jenis. Iklan yang dapat dilewati dalam 5 detik pertama ditampilkan. Lalu ada iklan yang tidak dapat dilewati, biasanya itu terletak di awal pemutaran video. Iklan bergambar terletak di sebelah kanan yang tidak menghalangi video itu. Dan yang terakhir adalah iklan overlay. Iklan ini tuh terletak transparan di sisi bawah video dan bisa dihilangkan oleh kita. Nah, di antara keduanya gue rasa iklan yang di YouTube itu lebih singkat dan tidak mengganggu daripada iklan di televisi. Pasalnya iklan yang menutupi seluruh video di YouTube itu biasanya terletak di awal pemutaran sehingga tidak mengganggu kita saat menikmati video. Nah, hal yang tadi gue sebutin itu disetujui oleh Matt Brittin, Google's Top Ranking European Executive. Nah, mengungkapkan sebuah laporan tentang analisis kampanye iklan YouTube jauh lebih efektif daripada iklan TV dalam mendorong penjualan.
Lalu dilihat dari kacamata penayangan, sebelum melihat sinetron maupun film di televisi, kita seringkali kan menjumpai kalimat seperti yang di atas ini. Nah, hal tersebut itu berkaitan erat dengan kelayakan suatu acara televisi untuk disiarkan. Lembaga sensor film berhak meluluskan, memotong, menolak, atau bahkan menggugurkan suatu film yang sekiranya tidak layak untuk ditayangkan. Nah, dengan adanya lembaga sensor film, maka sebagai penikmat televisi Indonesia, kita akan merasa aman dengan tayangan-tayangan yang ditampilkan. Orang tua pun tak perlu khawatir apabila anaknya menonton televisi. Hal tersebut disesuaikan lagi dengan rating ya. Nah, selain lembaga sensor film atau LSF, Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa disebut KPI, turut menjadi filter bagi tayangan di televisi. KPI itu siap mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyiaran. Jadi kalau kalian menemuin siaran yang menurut kalian itu gak pantas buat ditayangkan, kalian bisa lapor ke KPI ya guys. Walaupun tidak melibatkan LSF maupun KPI, YouTube memiliki age restriction mereka, yaitu menghalangi pengguna akun di bawah 18 tahun untuk menonton video yang berlabel 18+. Nah, YouTube juga memiliki penyaring pada pengaturannya. Untuk anak-anak, YouTube menyediakan YouTube Kids yang ramah untuk anak-anak. Walaupun YouTube telah mengusahakan tidak adanya konten pornografi, namun semua dibuat secara manual. Pengaturan penyaringan konten YouTube hanya dilakukan dengan kesadaran penggunanya. Malahan banyak juga yang masih memasukkan usia akun agar dapat menerobos video 18+. Tak hanya itu, hal-hal kecil seperti berkata kasar atau kotor juga tidak bisa begitu saja disensor oleh YouTube seperti yang dilakukan oleh televisi. Banyak para YouTuber yang mengucapkan kata-kata kotor, beberapa diantaranya disensor oleh kreator itu sendiri, beberapa lainnya tidak disensor. Nah, beberapa hal yang tadi gue sebutin itu merupakan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki televisi maupun YouTube. Beberapa orang menyatakan bahwa YouTube itu bersifat lebih fleksibel daripada televisi, karena YouTube bisa dilihat dari handphone maupun alat yang lain. Namun, dewasa ini banyak pula HP yang memiliki aplikasi untuk menyiarkan televisi. Sebut aja Netflix, yang memudahkan penikmat televisi tanpa harus mengikuti jadwal tayang. Ada juga Mivo dan lain sebagainya. Banyak pula acara televisi yang mengunggah acaranya ke YouTube untuk dinikmati masyarakat pengguna YouTube. Teknologi semakin berkembang. Antara YouTube dan televisi, keduanya sama-sama menampilkan konten berupa audio visual. Keduanya akan sangat menguntungkan dan merugikan tergantung bagaimana kita menggunakannya. Keduanya akan saling beriringan, melengkapi perkembangan teknologi. Jadi pilih YouTube atau televisi nih guys. Aduh, kayaknya itu si Embul udah mulai minta makan deh guys. Kayaknya gue harus kasih makan kucing gue. Kan gak banget ya kalau misalnya dia gak lucu lagi, cuman karena gue gak kasih makan. Sedih. Yaudah deh guys, gue tutup dulu ya guys. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Dan yang belum like, ayo like. Karena video ini tuh sangat bermanfaat ya guys. Ngebantu gue juga. Oke, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa. Thank you for watching.